Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Oktavianti dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945. Di video ini, saya akan membahas mengenai topik-topik yang super relevan, yaitu evolusi peran dari audiens menjadi pelaku. Yuk, tonton terus. Sekarang, siapa sih yang gak pakai media sosial? Tiap hari kita scroll, like, share, upload konten. Tapi sadar gak sih, lewat aktivitas itu, kita udah berubah dari penonton menjadi pelaku aktif di dunia digital. Yuk kita bahas bareng gimana semua perubahan besar ini bisa terjadi. Perkembangan teknologi digital memungkinkan setiap orang untuk membuat dan membagikan pengaruh data revolusi ini, menandai pergeseran dari gaya komunikasi satu arah menjadi komunikasi dua arah yang partisipatif. Proses evaluasi dari teknologi komunikasi. Perubahan peran ini tidak terjadi begitu saja. Proses ini melalui proses komunikasi yang panjang. Dimulai dari media tradisional, yaitu media yang menyebarkan informasi secara satu arah seperti surat kabar, koran, televisi. Lalu muncullah internet yang mempertemukan berbagai media. Hal ini menantang sekaligus memungkinkan media untuk berinovasi. Lanjut ke era digital, yaitu pada era digital ini berbagai jenis teknologi digital saling terhubung yang memungkinkan penyebaran informasi secara elektronik. Lalu terciptanya konvergensi media, yaitu adaptasi digital menyatukan berbagai platform dari cetak, siaran, dan digital ke dalam satu produk. Perubahan ini didukung oleh sejumlah teori. Teori yang pertama ada Uses and Gratification Theory, yaitu teori penggunaan kepuasan. Dalam konteks teknologi komunikasi digital, teori ini menjelaskan bahwa audiens tidak lagi pasif, melainkan aktif, memilih, menggunakan, dan menyesuaikan media, dan memenuhi kebutuhan informasi. Yang kedua ada Participatory Culture, yaitu budaya partisipatif. Teori ini menunjukkan perubahan besar dalam komunikasi digital ketika audiens bukan hanya menerima pesan, tetapi juga menjadi bagian dari proses produksi sendiri melalui platform berbagai konten dan media sosial. Seiring perkembangannya teknologi, orang-orang sekarang dapat berperan sebagai produsen dan konsumen konten. Sekaligus mereka tidak hanya mengonsumsi data, tetapi juga membuat dan membagikannya kembali melalui kanal pribadi seperti media sosial dan juga blog. Fenomena ini menunjukkan bagaimana kemajuan teknologi memungkinkan produksi media secara independen. Lalu, seperti apa wujud revolusi ini dalam keseharian? Sekarang siapapun bisa menjadi pembuat konten lewat blog, TikTok, dan Instagram. Di ruang digital ini terjadi revolusi besar dalam cara kita berkomunikasi. Contoh nyata adalah citizen journalist, yaitu misalnya terjadi bencana seperti gempa di Lombok atau banjir di Jakarta, masyarakat langsung melaporkan melalui media sosial. Juga revolusi peran ini berdampak nyata di ranah sosial, seperti adanya berbagai tagar, revolusi di korupsi, atau Save KPK membuktikan bagaimana aksi digital ini bisa memicu perubahan di dunia nyata. Dalam data tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menghabiskan 2 kali lebih banyak waktunya di media interaktif daripada media pasif. Artinya kita tidak lagi hanya menonton, tetapi juga terlibat di dalamnya. Namun di balik kekuatan yang baru ada tanggung jawab yang besar. Kita menghadapi berbagai tantangan seperti echo chamber, terjebak dalam gema yang memfilter informasi yang berbeda-beda, rendahnya literasi digital yang memicu terjadinya hoax, dan juga kesenjangan sosial yang masih menyisakan sebagian suara yang tak terdengar. Dan jadi apa yang bisa kita simpulkan? Media konvergensi telah menghapus batas antara penyiar dan pendengar. Dalam dunia digital, setiap klik, komentar, dan unggahan adalah bagian dari narasi global. Revolusi ini bukan hanya teknologi, tetapi transformasi budaya komunikasi manusia. Kita semua adalah pelaku, maka dari itu, gunakanlah peran baru dengan bijak dan bertanggung jawab. Materi ini merujuk kepada sejumlah pakar dan literatur yang terlibat. Saya Nabila Oktavianti, pamit undur diri. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan jadilah pelaku digital yang positif, kreatif, dan kritis. Sampai jumpa kembali di lain waktu.